Chelsea hidupkan minat pada Jan Oblak. Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Chelsea di musim panas nanti. Tim asal London Barat itu dirumorkan akan kembali mengejar kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Chelsea diketahui bakal belanja kiper baru di musim panas nanti. Tim pelatih Chelsea dilaporkan tidak puas dengan penampilan Robert Sanchez di bawah mister gawang mereka, jadi mereka ingin mencari penggantinya. Chelsea sudah dikaitkan dengan beberapa kiper top, namun The Blues dilaporkan bakal kembali mengincar target lama mereka. AS melaporkan bahwa Chelsea saat ini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka ingin memboyong Jan Oblak dari Atletico Madrid. Menurut laporan itu, Chelsea sebenarnya sudah lama berminat untuk memboyong Oblak ke Inggris. Sang kiper sudah lama dinobatkan sebagai kiper terbaik La Liga. Ia konsisten membuat banyak clean sheet untuk Atletico di setiap musimnya. Itulah mengapa kiper 31 tahun itu dianggap bakal jadi palang pintu yang tangguh untuk gawang Chelsea di musim depan. Ada kesempatan bagi Chelsea untuk membajak Oblak dari Atletico Madrid. Pihak Atletico Madrid dikabarkan ingin melakukan regenerasi di sektor penjaga gawang mereka. Mereka ingin mendatangkan kiper muda untuk memperkuat tim mereka. Jadi mereka siap berpisah dengan Oblak selama mereka mendapatkan tawaran yang bagus untuk kiper timnas Slovenia tersebut. Kontrak Oblak bersama Atletico Madrid sendiri akan berakhir pada tahun 2028 mendatang. Ia dikabarkan bisa pergi dari Atletico Madrid dengan tebusan sekitar 40 juta euro di musim panas nanti. Darwin Núñez hampir pasti tinggalkan Liverpool. Darwin Núñez menjadi pemain termahal dalam sejarah Liverpool pada musim panas 2022. Setelah diboyong dari Benfica dengan harga 85 juta euro. Ia sudah membukakan 33 gol dalam 94 penampilan. Tetapi juga tak jarang gagal mengonversi peluang-peluang emas yang ia terima. Tak ayal kelayakannya memimpin lini depan The Reds pun kerap dipertanyakan. Muncul spekulasi Núñez bisa hijrah pada bursa transfer berikutnya. Dengan raksasa Liga Spanyol Barcelona disebut-sebut berminat. Blaugrana dikabarkan tengah mencari suksesor Robert Lewandowski yang berpotensi mengakhiri karirnya di Catalunya lebih cepat. Barca belum melancarkan langkah konkret, tapi aksi Núñez di media sosial justru kian menginspirasi rumor kepergiannya dari Anfield. Foto profilnya di Instagram memang masih memperlihatkan dirinya dalam balutan jersey Liverpool. Tetapi ia menghapus semua foto yang berhubungan dengan The Reds di lini masanya. Yang terpampang hanya foto dirinya saat membela Uruguay dan Benfica. Kontrak striker 24 tahun itu di Merseyside masih berlaku sampai 4 tahun ke depan atau sampai 2028. Tetapi diklaim telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Barcelona suatu hari nanti. Belum bisa dipastikan apakah Barca benar-benar akan mendekatinya ataupun seperti apa nasibnya di Liverpool. Chelsea siap tawarkan 77 juta euro dan 2 pemain untuk beli Victor Osimhen dari Napoli. Chelsea sangat menginginkan striker Napoli Victor Osimhen dan menurut Gianluca Di Marzio, mereka siap menawarkan paket tukar tambah senilai 77 juta plus 2 pemain yaitu satu youngster dan Romelu Lukaku yang saat ini dipinjamkan ke klub Liga Italia AS Roma. Minat Chelsea pada bomber Nigeria itu bukan tanpa dasar, mengingat ia telah membukukan 14 gol dalam 22 penampilan Serie A musim ini untuk Napoli yang terdampar di papan tengah. Osimhen mencetak 3 gol lebih banyak dari Lukaku dan dalam 7 laga lebih sedikit. Mantan striker Lille itu juga baru berusia 25 tahun dan karenanya The Blues bakal menemui persaingan ketat untuk mendapatkan jasanya. Kabarnya terutama dari Paris Saint-Germain. Musim lalu, Osimhen mencatatkan kampanye tersubur sepanjang sejarah oleh seorang pemain Afrika di Serie A. Torehan 26 golnya membantu Napoli meraih Scudetto pertama semenjak era Diego Maradona pada tahun 1989-1990. Rekor internasional Osimhen pun tak main-main, dengan 21 gol dalam 35 penampilan untuk Nigeria.
Dengan kabar Osimhen ke Stamford Bridge menguat, Nicholas Jackson bakal berusaha untuk mengakhiri musim ini semaksimal mungkin agar tak tersingkir dari posisi starter di bawah Mauricio Pochettino. Striker Senegal itu sudah mengoleksi 13 gol Liga Premier Inggris di musim debutnya, setelah menceploskan brace ke gawang West Ham United minggu kemarin. Liverpool dan Inter Milan baku sikut dapatkan gelandang 60 juta Las Palmas Alberto Moleiro. Gelandang 20 tahun itu tengah diburu serius Liverpool dan Inter, termasuk klub-klub lokal Spanyol. Liverpool dan Inter Milan dilaporkan memperebutkan gelandang berbakat Las Palmas Alberto Moleiro. Demikian dibeberkan AS. Media itu mengklaim Liverpool dalam beberapa bulan terakhir telah memonitori sembari bergerak untuk mendapatkan jasa pemain bertalenta asal Tenerife tersebut. Klausul pelepasan dia diketahui senilai 60 juta euro. Akan tetapi, Las Palmas disebut-sebut bersedia bila para peminat maju dengan proposal tawaran sebesar 30 juta euro. Tak hanya Liverpool dan Inter yang kepincut Moleiro, deretan klub lokal macam Real Betis dan Villarreal juga menaruh minat untuk bekerja sama dengan sang pemain di bursa transfer musim panas nanti. Moleiro dipandang sebagai aset bagi Las Palmas, namun transfer ini bakal sangat berarti bagi mereka mengingat kebutuhan akan stabilisasi finansial. Moleiro sejatinya masih terikat kontrak di Las Palmas hingga Juni 2026. Namun, klub kepulauan Kanadi tersebut menyadari bahwa ketertarikan klub-klub besar macam Liverpool dan Inter bisa menjadi opsi menarik bagi seluruh pihak. Di usianya yang baru 20 tahun, Moleiro telah mencatatkan 86 penampilan bagi Las Palmas di seluruh kompetisi selama hampir 3 musim. Selama periode itu, dia mengemas 5 gol. Manuver Arsenal bajak striker berbakat Bologna Joshua Zirkzee. Arsenal menyiapkan paket kontrak menggiurkan untuk striker yang tengah naik daun di Serie A Italia itu. Arsenal bergerak untuk mendapatkan tanda tangan striker potensial Bologna Joshua Zirkzee, demikian diwartakan Tuttosport. Penyerang Belanda itu disebut-sebut akan meninggalkan Bologna di bursa transfer musim panas mendatang seiring dirinya ditaksir deretan klub top Eropa, termasuk beberapa klub lokal macam Inter Milan. Meski begitu, Arsenal siap bersaing dengan para peminat lain dan kini mulai menjalin komunikasi dengan pihak Zirkzee. The Gunners disebut berkenan menawarkan Zirkzee kontrak yang cukup menggiurkan senilai 115.000 per pekan. Penawaran itu dimaksudkan tentu saja agar yang bersangkutan tak berpikir panjang melanjutkan perkembangan karirnya di klub London Utara musim depan. Bologna sendiri diyakini tidak bakal menghalangi kepergian salah satu asetnya itu selama klub peminat maju dengan penawaran yang dianggap layak. Bologna kabarnya menginginkan mahar sebesar 50-55 juta untuk merelakan striker yang telah mengemas 12 gol dalam 36 penampilannya bagi Bologna di seluruh kompetisi musim ini. Mikel Arteta akui Declan Rice terlalu melampaui ekspektasi. Arteta tak bisa berkata-kata lagi untuk memberikan pujian pada Rice. Manajer Arsenal Mikel Arteta gembira bukan main. Rekrutannya di musim panas lalu, Declan Rice, jauh melampaui ekspektasinya. Sang gelandang kembali menunjukkan kontribusi masifnya dengan mencetak gol saat The Gunners melibas Bournemouth 3-0 untuk terus menekan peluang meraih gelar juara di akhir musim. Arteta menguji versatilis Rice yang rela berkorban bermain di area ketika diperlukan. Padahal tantangan seperti itu sungguh tidak mudah. Kami pikir itu akan sangat terkait dengan ruang yang akan dia tempati di lapangan. Tapi ada hal lain yang bisa dilakukan di liga ini. Dia berhasil melakukannya, kredit untuk dia. Bahkan ketika kami mengubah dia dari satu posisi ke posisi lain, jelas tidak mudah untuk menyesuaikan seperti itu. Jadi saya menilai dia layak mendapatkan puja-puji untuk itu. Arteta angkat topi pada Rice. Mengenai posisi terbaik Rice, Arteta menambahkan, ya, tapi itulah kenapa Anda perlu untuk memikirkan tentang hubungan di antara unit-unit itu. Apa yang dihasilkan, dan apakah itu lebih baik dari memaksimalkan hal-hal tertentu lainnya. Ini juga terkait dengan momen yang dialami sang pemain di musim ini, dan tipe-tipe lawan yang Anda hadapi, serta permainan seperti apa yang Anda bayangkan lebih sebagai ancaman. Pungkas Arteta.
Terungkap, meski melegenda di Real Madrid, ternyata Cristiano Ronaldo memendam amarah besar ke mereka. Ronaldo meninggalkan Madrid untuk Juve dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Mantan kapten Juventus Giorgio Chiellini membeberkan bahwa Ronaldo mendarat di klub Turin dengan keadaan memendam amarah besar pada ex-klubnya Real Madrid. Ronaldo disebut Chiellini tidak senang dengan cara Los Blancos memperlakukan dirinya dengan menjualnya ke Bianconeri pada 2018 lalu seharga 117 juta euro. Padahal Ronaldo selama 9 tahun meraih segalanya di Madrid, bahkan menjadi juara secara tim dan pribadi, tetapi ternyata hubungan Ronaldo dan Madrid tidak baik-baik saja di akhirnya. Personalitasnya selama masa-masa sulit membuat saya terkesan. Di musim pertama, dia ingin mengguncang dunia dan menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari satu klub Real Madrid. Ungkap Chiellini menjelaskan Ronaldo sangat marah saat itu dengan keputusan Madrid menjualnya. Di musim itu, Juventus yang diperkuat Ronaldo memiliki peluang bagus untuk memenangkan Liga Champions. Namun pada akhirnya mereka tereliminasi dari Ajax di babak perempat final. Kami tidak beruntung dengan banyaknya problema, cedera, dan kalah menghadapi Ajax. Jika kami mencapai final, Ronaldo akan membawa kami pada kejayaan. Di tahun-tahun berikutnya, levelnya sedikit menurun dan seiring bertambahnya usia, dia sudah tidak bisa lagi menggendong tim sendirian. Dia adalah pelengkapnya, tapi dia membutuhkan kue yang lebih besar, ungkasnya. Ini alasan sesungguhnya Jurgen Klopp tinggalkan Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan alasan sebenarnya dirinya sudah tak mau lagi melanjutkan kerja di Anfield. Seperti diketahui, juru taktik Jerman itu membuat pengumuman sensasional di tengah musim ini dengan menyatakan akan meninggalkan klub Merseyside ketika kampanye 2023-2024 rampung. Banyak fans The Red seketika patah hati mendengar kabar itu. Tapi Klopp punya alasan logis mengapa dirinya sudah tak lagi bisa terus mengabdi untuk Liverpool. Kondisi tim sendiri sejak pengumuman itu sedikit melorot. Dari yang tadinya bersaing di pacuan juara, kini mereka ditinggalkan duo Arsenal dan Manchester City. Permainan kami tidak menjadi yang terbaik dalam beberapa pekan terakhir dan akibatnya saya mendengar orang-orang bilang bahwa saya terlihat lelah. Saya memang tua, tapi saya memberikan diri saya 100% sampai hari terakhir. Saya yakin jika saya tidak membuat keputusan sekarang, musim depan akan sulit. Pikiran untuk bersiap menghadapi kembali pramusim dan harus membuat beberapa keputusan besar. Jika Anda ingin melakukan hengkang, Anda juga harus memiliki energi yang penuh. 80% saja tidak cukup. Itu kenyataan. Ini adalah pekerjaan yang memerlukan waktu sepanjang hari. Ada banyak hal yang penting dalam hidup, tapi jika Anda benar-benar terjun ke dunia bisnis, itu adalah 24 dalam seminggu. Itulah yang terjadi pada saya untuk jangka waktu yang lama, dan saya tahu saya tidak bisa melanjutkan seperti ini, buka Klopp. Thomas Tuchel bertahan, Presiden Bayern Munchen bicara kans ubah rencana. Awal tahun ini, Bayern Munchen mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Thomas Tuchel meski masa baktinya baru setahun lebih. Sejak saat itu, The Bavarian dikaitkan dengan manajer-manajer seperti Xabi Alonso, Ralf Rangnick, hingga Julian Nagelsmann. Namun kabar tersebut tak berbuah nyata. Dengan proses pencarian penerus Tuchel terhambat, muncul spekulasi bahwa mantan pelatih Chelsea dan Paris Saint-Germain itu bisa bertahan. Kendati demikian, Herbert Hainer menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan kontrak Tuchel di musim panas tidak akan diubah. Ditanya soal batal menebak Tuchel, Hainer menjawab kepada Sky Sport Jerman, "Kesepakatannya sudah dibuat. Saya yakin kami akan mempersembahkan seorang pelatih bagus. Sekarang kami menunggu apa yang akan terjadi." Musim ini, Bayern Munchen gagal menjuarai Bundesliga untuk pertama kalinya sejak 2013. Setelah Bayer Leverkusen asuhan Alonso mengemparkan dunia, meraih gelar juara dengan 5 laga tersisa, dan sejauh ini tanpa kekalahan di semua kompetisi. Debut duo SC Heerenveen picu motivasi Calvin Verdong bela timnas Indonesia. Verdong berharap bisa mengikuti jejak 3 pemain yang langsung menjalani debut selepas proses naturalisasi selesai. Calon pemain naturalisasi Calvin Verdong mengungkapkan 3 wajah baru timnas Indonesia saat melawan Vietnam Maret lalu membuat dirinya makin semangat untuk menjalani naturalisasi. Verdong kini sedang dalam proses naturalisasi. Fullback NEC Nijmegen itu sudah datang ke Jakarta pada pekan kemarin bertepatan dengan pengambilan sumpah Martin Paes untuk menjadi warga negara Indonesia. Selain Verdong, pemain lain yang juga datang ke Jakarta adalah Jens Reven,
Kedua pemain tersebut sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait proses naturalisasi. Vertonghen tidak lama berada di Jakarta dan sudah tiba di Belanda sejak akhir pekan kemarin untuk mempersiapkan diri menghadapi tuan rumah Excelsior Selasa 7 Mei dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Ayah saya berasal dari Indonesia dan saya sempat memikirkan hal ini selama beberapa waktu, ujar Vertonghen. Saya didekati pelatih tim nasional Sintayong selepas laga melawan Heerenveen dan saya berbicara cukup singkat dengan dia. Saya bilang ke dia untuk memikirkan terlebih dahulu. Saya tetap berkomunikasi dengan orang-orang di sana dan akhirnya menjalankan proses naturalisasi. Ya, perasaan yang bagus, mereka sangat serius dan persepak bola mereka makin berkembang. Anda bisa lihat di media sosial, mereka benar-benar gila dengan sepak bola. Vertonghen menambahkan 3 pemain baru timnas senior, yakni duo Heerenveen, Tom Haye dan Nathan Chaon, serta penggawa Fortuna Sittard Ragnar Ortmangun membuat dirinya makin bersemangat menjalani naturalisasi. Ketiga pemain tersebut langsung melakoni debut bersama timnas senior tak lama setelah mereka melakukan pengambilan sumpah. Seperti yang Anda ketahui, para pemain dari Heerenveen dan Ortmangun, mereka sudah bermain untuk negara itu. Sekarang saya dalam proses, jadi kita tunggu dan lihat bagaimana kedepannya. Ibu Vertonghen.